Dalam makan siang bersama para pemimpin redaksi, Jokowi bercerita tentang momentum perbaikan ekonomi. Dia berkata harus ada pemimpin yang berani mengambil keputusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Jokowi juga bicara soal lari sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia ke depannya. Harus lari maraton bukan sprint. Lantas apa makna dari analogi tersebut? Kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam Reza, malam para pemirsa. Baik, Bang Ege, kemarin Presiden Jokowi bicara soal lari nih sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia. Harus lari maraton, bukan lari sprint. Nah, makna dari analogi tersebut apa sih? Ya, kalau dikaitkan dengan penelitian komunikasi politik, Hah? nyambung dengan yang tadi ya, kalau soal jingle-jingle itu arahnya ke recall. Anak-anak Mm-mm. muda milenial tadi hebat. Memang ujungnya ke recall itu, apalagi di TPS. Nah, kalau soal pengandaian-pengandaian atau analogi ini, larinya pada pembangunan persepsi sebetulnya. Mm-mm. Jadi digabung dengan itu. Anda sampai ke TPS atau sebelumnya ya, seminggu sebelumnya, persepsi siapa yang paling unggul. Nah, ini agak ketat kaitannya dengan algoritma. Maksudnya begini, bahwa presiden kita ini kan rajin melemparkan analogi atau simbol-simbol, Mm. dan itu sering bergantian antara dua tokoh lah, yaitu antara Prabowo dan Ganjar. Nah, sebetulnya dalam pertemuan dengan teman-teman pemimpin redaksi itu, dua-duanya disebut ya. Jadi Mm. kalau analogi yang ini kan mengatakan larinya jangan lari pagi, kalau lari pagi itu mudah, harus lari maraton, kuncinya di endurance. Nah, kalau bagian ini rasanya mau nggak mau kita harus setuju bahwa yang lari itu utamanya itu kan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno ya. Mm. Selama ini gitu. Kalau dibuat dengan contoh yang agak lebih mudah lah, artinya analoginya tidak terlalu dalam sekali. Yang lari itu memang Ganjar, saya catat pernah lari 21 kilo, 3 jam 22 menit. Paling terakhir itu lari di Benteng Fredebook ya, yang lari 6,5 kilometer itu. Gitu. Sandi apalagi lari kemana-mana. Pak Prabowo belum pernah kita dengar lari secara serius lah ya. Apalagi lari dalam lari yang menekankan daya tahan endurance itu. Tapi dalam kesempatan yang sama Reza, itu Pak Jokowi mengulang kembali ya, saya nggak tahu interaksinya karena tidak hadir di situ, tapi Pak Jokowi menekankan kembali bahwa Pak Prabowo bagus banget nyetirnya, halus banget, sehingga rasanya nyaman. Jadi yang mau saya katakan, Pak Jokowi sedang membuat algoritma yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk masuk ke persepsi para pemilih, yang nantinya kabarnya itu dari berbagai riset itu mengharapkan kalau betul-betul ikut apa yang dikatakan Jokowi antara 3 sampai 5 atau sampai 6% lah gitu. Nah, sementara ini saya melihat ini harus diakui ini pendapat saya, tapi biasanya berbasis pada riset-riset atau mengamati komparasi riset, memang algoritma ini perbandingannya lebih menguntungkan Prabowo. Kecuali bagian yang ini bisa dengan cepat ditangkap oleh pendukung Ganjar. Oke, berarti karena kalau kita baca gitu ya di media sosial banyak juga yang mengaitkan nih analoginya dengan salah satu ataupun tadi ada katakan dua capres tertentu begitu ya. Apakah ini juga merujuk pada salah satu dukungan atau ya seperti biasa hanya melemparkan saja begitu? Saya rasa kata kuncinya Reza dan Hmm, para pemirsa itu diimbangi, oke. diimbangi terus. Walaupun di luar sana kita tahu, ya ini kan banyak ya gambar-gambar ada yang di sawah bersama-sama, tetapi kemudian pada waktu naik mobil rantis itu ke Pindad kan lebih pada Pak Prabowo, di sebelahnya ada Erick Thohir, Pak Jokowi dan Ibu misalnya. Memang belum lama juga Pak Jokowi diterima di Istana Negara ya, bersama dengan Habib Lutfi untuk konferensi Sufi internasional misalnya nanti di Pekalongan. Sesudah itu ada juga Pak Prabowo bersama dengan Gibran di Hari Veteran Nasional. Nah, ini Pak Ganjar bersama-sama dengan Gibran juga 3 hari lalu itu di samping mengunjungi panti sosial di Solo, kemudian Ganjar malah meminta Gibran untuk membiarkan dia seorang diri ke Al-Muayyad misalnya. Jadi kita sekarang sedang menyusun sendiri lemparan-lemparan persepsi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan saya rasa ini taktis ya, taktis dalam arti baik Pak Jokowinya maupun kedua tim kampanye ini sangat taktis menangkapnya. Dan sementara harus diakui Reza dan para pemirsa,
timnya, khususnya tim medsosnya Prabowo, lebih jeli, lebih dalam menampilkannya sebagai hasil dari sebuah perang atau katakanlah kompetisi persepsi. Oke, Bang Ege, tadi kan Anda bilang ini sudah beberapa kali begitu ya dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi menurut Anda apakah memang setiap statement yang dikeluarkan kebanyakan akan merujuk pada dua calon yang berbeda untuk menyeimbangkan tadi atau seperti apa? Ya, yang pertama pasti pada dua calon ini. Agak jarang saya mendengar, atau jangan-jangan belum pernah Pak Jokowi secara khusus bicara tentang Anies Baswedan gitu ya. Nah, memang ke arah dua capres ini, dan sampai saat ini saya rasa keunggulan dari Pak Jokowi atau hebatnya Pak Jokowi, dia selalu berusaha mengimbangi itu. Nah, untuk bagian Prabowo rasanya itu sudah lebih penuh ya persepsi yang dibangun gitu. Jadi misalnya ini kan kita tahu ini sebelum ada pernyataan Pak Jokowi tentang bagaimana kualitas Pak Prabowo nyetir. Tapi kan kita tahu balihonya sudah banyak di mana-mana dipasang oleh timnya Prabowo atau katakanlah masyarakat pendukung Prabowo. Lalu Pak Jokowi mengatakan, loh, mana bisa saya melarangnya, siapa saja silahkan masang. Ternyata kemudian betul-betul ada kunjungan ke Pindad naik mobil rantis yang nyetir itu Pak Prabowo. Dan kemudian ditambah lagi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi tersebut kemarin itu ada kalimat Pak Prabowo itu bagus banget nyetirnya. Nah, khusus diimbangilah dengan pernyataan tentang Ganjar ini. Kalau yang ini menurut saya arahnya ke Ganjar, karena memang yang selama ini aktif lari pagi itu Ganjar, apalagi istrinya Atikoh itu sangat kuat lari maraton maksud saya. Oke, Bang Ege, dalam pertemuan kemarin juga Pak Jokowi menyebutkan nih bahwa Indonesia butuh pemimpin yang memiliki ketahanan tinggi, yang berani. Nah, itu menurut Anda maknanya mengarah ke siapa? Apakah kedua-duanya juga begitu atau ke salah satu? Nah, itu bagian sampiran kalau dalam pantun. Jadi dalam pantun itu bagian sampiran. Jadi, kita tahu ya bahwa Pak Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 5,17 loh. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa itu cuma 4%. Kemudian kita akan menjadi dengan negara dengan pendapatan per kapita lebih dari 10.000 gitu ya. Dan karena itu dibutuhkan juga menekankan soal hilirisasi itu ya. Industri sehingga nanti kita itu bisa mencapai target-target selanjutnya. Jadi artinya dia mengatakan siapapun selanjutnya itu harus melanjutkan. Nah, dalam konteks melanjutkan ini, kan sebetulnya kedua orang ini betul-betul akan menjadi orang yang melanjutkan Jokowi gitu. Khususnya Pak Prabowo itu seperti seakan-akan 100% apapun yang disampaikan ikut Jokowi. Bahkan Ganjar belakangan ada tambahan sedikit bahwa kalau ada hal-hal yang harus ditingkatkan akan ditingkatkan seperti penegakan hukum. Jadi itu lebih pada sampiran, kemudian Pak Jokowi tampil lagi dengan perimbangan persepsi tadi. Kalau bagian lari ini buat Ganjar. Nah, sayangnya kalau menurut saya sampai saat ini saya masih merasa bahwa Pak Jokowi dalam membangun persepsi itu lebih ke Pak Prabowo karena menurut bayangan saya yang menjadi isi dari pantun itu dan media mungkin kurang sampai pada kesimpulannya dengan pernyataan Pak Prabowo itu bagus banget nyetirnya. Mungkin tergantung dari pemimpin redaksi yang hadir pada waktu itu ya, bagian mana yang lebih ditekankan dengan mimik atau bagian mana yang paling akhir. Tapi kalau menurut saya, lagi-lagi ini merupakan sebuah perimbangan, Reza. Oke, Bang Ege, berarti kalau menurut Anda tadi dikatakan atau kemarin dikatakan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini jago banget nyetirnya, apakah itu juga ada makna bahwa cocok nih untuk melanjutkan ke depannya? Karena kita tahu kalau Pak Jokowi memberikan endorsement, efeknya pasti akan panjang juga dan akan bagus begitu diterima masyarakat. Sampai saat ini Pak Jokowi terus memberikan endorsement. Dan saya tetap mengkaitkan dengan kalimat beliau sebelumnya gitu, bahwa dia akan cawe-cawe, terutama karena ya apa yang sudah dia lakukan itu harus dilanjutkan. Seperti tadi lah ya, ini membutuhkan endurance, daya tahan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi yang perlu kita lihat itu adalah Pak Jokowi selalu berusaha sampai saat ini menunjukkan perimbangan-perimbangan. Pernah kan mengatakan tahun 2024 itu gilirannya Pak Prabowo gitu. Tapi sesudah itu juga mengatakan bahwa yang cocok memimpin itu rambutnya putih, keningnya berkerut gitu misalnya. Mula-mula kan itu kita bayangin Basuki Hadi Mulyono itu ya yang paling pas gitu. Tapi kemudian kan orang bilang simbol rambut putih itu adalah simbolnya Ganjar. Jadi
Anda lihat itu pada waktu-waktu tertentu biasanya ditampilkan bersamaan supaya terlihat bahwa Pak Jokowi ini berimbang. Tapi bagi saya, mungkin bagi peneliti lain juga bisa berbeda. Tapi kalau bagi saya agak banyak dorongan persepsi ke Prabowo sampai saat ini. Nggak apa-apa karena Ganjar nanti akan lebih bebas untuk kemana-mana, termasuk bertemu presiden kalau memang demikian. Itu pada 5 September nanti setelah selesai menyelesaikan tugasnya ya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nanti kita lihat lagi bagaimana perimbangan persepsi ini. Oke, Bang Ege, yang cukup menarik tadi Anda katakan bahwa ini kan berkali-kali di endorsement oleh Pak Jokowi keduanya dan berusaha untuk selalu seimbang. Tapi di awal Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya tim media dari Pak Prabowo justru bisa lebih memakan atau memainkan isu ini. Apakah memang dari tim Ganjar tidak terlalu memakan isu yang diberikan oleh Pak Jokowi atau umpan yang diberikan tadi atau seperti apa? Saya lihat belum terbentuk dengan baik timnya atau belum memanfaatkan setiap momentum. Jadi seperti tadi kita lihat ada jingle-jingle dari setiap partai politik. Tapi kan harus orang lain yang mengartikannya ya, kenapa ini bagus, kenapa itu tidak gitu. Dan dalam dunia media sosial ini macam-macam lah, bisa buzzer, tapi bisa juga pendukung, simpatisan dan lain sebagainya. Nah, barangkali Ganjar kan ini dalam konteks hari ini sedang menghitung hari menuju 5 September. Kalau 5 September dia sudah tidak ada kaitan lagi dengan posisi sebagai gubernur ya. Jadi akan dalam tanda petik lebih bebas untuk menerima misalnya kalau ada orang-orang yang datang dan kemudian berjalan bersama serta juga memberikan kontribusi-kontribusi tertentu sebagai calon presiden yang sudah katakanlah dinominasikan oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi dia akan lebih bebas sesudah 5 September dan betul Reza sampai saat ini sepertinya tim Prabowo jauh lebih unggul di depan, walaupun saya melihat sudah ada kebangkitan-kebangkitan yang ada. Tadi jingle sudah dibuat buat Ganjar Pranowo, kemudian gambar untuk memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia itu juga sudah menarik ya. Jokowi presiden ke-7, Ganjar presiden ke-8 itu ya, digambarkan dengan sangat menarik, melangkah lebih cepat menuju Indonesia maju misalnya. Jadi sedang ada kompetisi tentang itu, sementara ini ya tim Prabowo yang unggul. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana statement Pak Jokowi ke depannya. Semoga juga umpan-umpan yang diberikan bisa termakan dengan baik, begitu ya. Terima kasih Bang Ege sudah bergabung bersama kami malam hari ini, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam. Malam Reza.